Ayub dikenal sebagai orang yang sangat sabar dan ikhlas saat ditimpa musibah. Tak pernah mengeluh sedikit pun kepada Allah. Iblis pun sangat geram melihat keteguhan hati Ayub seperti itu. Ia sangat ingin menyesatkan Ayub. Iblis pun berkata, "Aku ingin menggoda Ayub di luar batas kemampuan manusia." Iblis lalu memusnahkan semua kekayaan Ayub. Ribuan binatang ternaknya mati seketika. Lumbung gandumnya habis terbakar dan ladang perkebunannya mengering. Ayub pun jatuh miskin dan hidup sengsara. Namun Ayub tetap sabar menerima cobaan itu. Melihat keteguhan Ayub, amarah iblis memuncak. Iblis lalu melenyapkan keturunan, keluarga, dan rumah Ayub. Iblis juga menghancurkan tempat tinggal putra-putri Ayub dan para pembantunya sampai meninggal. Namun Ayub tetap tabah, tidak mengeluh sedikit pun. Musibah yang amat besar itu sama sekali tidak menggoyahkan keimanan Ayub. Ia terus berzikir kepada Allah dan meminta perlindungan. Iblis kehabisan akal, lalu meniupkan penyakit yang parah kepada Nabi Ayub. Tubuh Nabi Ayub menjadi melepuh, badannya kurus dan mengeluarkan bau yang busuk. Ia diasingkan oleh tetangga dan kaumnya. Meskipun menderita, Nabi Ayub tetap tegar dan semakin dekat dengan Allah. Rahma, istri Nabi Ayub, mencari bantuan seorang dukun yang sebenarnya adalah iblis yang menyamar. Dukun tersebut memberikan khamar. Nabi Ayub menolaknya karena khamar diharamkan oleh Allah. Nabi Ayub berjanji akan menghukum Rahma dengan 100 pukulan karena mendatangi dukun tersebut. Namun setelah sembuh, Nabi Ayub tidak tega melaksanakan hukuman tersebut. Nabi Ayub berpikir ulang karena Rahma telah setia merawatnya selama sakit. Untuk memenuhi janjinya tanpa melukai istrinya, Nabi Ayub mengambil seikat rumput dan memukulkan padanya sebanyak 100 kali. Allah mewajibkan salat 5 waktu sehari semalam. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengajari Rasulullah waktu-waktu salat dan tata cara pelaksanaannya. Pada pagi hari sepulang dari Isra Mi'raj, Rasulullah dikejutkan dengan kedatangan malaikat Jibril untuk mengajak sholat. Para sahabat pun berkumpul. Malaikat Jibril mengimami Rasulullah di Baitul Haram sebanyak 2 kali. Sementara Rasulullah mengimami para sahabat dengan memanjangkan 2 rakaat pertama dan memendekkan 2 rakaat terakhir. Kemudian Jibril mengucapkan salam sebagai pertanda sholat selesai, diikuti Rasulullah yang juga mengucapkan salam pertanda sholat selesai. Inilah wasiat Rasulullah menjelang wafat. 1. Salat. Rasulullah bersabda, "Salatlah, salatlah, dan takutlah kalian kepada Allah atas hak-hak hamba sahaya kalian." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. 2. Menutup jendela Masjid Nabawi. Tutuplah semua jendela di Masjid Nabawi kecuali jendela Abu Bakar setelah dia naik ke mimbar. 3. Larangan baca Al-Quran saat ruku dan sujud. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah, aku dilarang membaca Al-Quran dalam keadaan ruku dan sujud. Adapun ruku maka agungkanlah Rabb Azza wa Jalla, sedangkan sujud maka berusahalah bersungguh-sungguh dalam doa sehingga layak dikabulkan untukmu." Hadis riwayat Muslim. 4. Prasangka baik. Jabir bin Abdullah berkata, "Saya mendengar Rasulullah 3 hari sebelum wafatnya. Beliau bersabda, 'Janganlah seseorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka terhadap Allah.'" Hadis riwayat Muslim. 5. Berbuat baik kepada perempuan. Suatu hari ada seorang ibu menyerahkan bayi perempuannya kepada pengurus Baitul Maqdis. Salah satu pengurus Baitul Maqdis adalah Nabi Zakaria. Untuk menentukan siapa yang berhak mengurus bayi itu, maka para pengurus Baitul Maqdis mengadakan undian. Mereka mengundi dengan melemparkan pena ke dalam air. Barang siapa yang penanya mengapung, dialah yang berhak mengurus bayi itu. Ternyata pena Nabi Zakaria lah yang mengapung, sehingga beliau berhak menjadi ayah asuh bayi itu. Semua kebutuhan ditanggung Nabi Zakaria. Bayi perempuan itu adalah Maryam. Ia kelak yang akan melahirkan Nabi Isa. Nabi Zakaria berbahagia terpilih menjadi wali yang bertanggung jawab untuk mengasuh dan mendidik Maryam. Lalu Maryam tinggal di sebuah kamar khusus di Baitul Maqdis. Tidak ada seorang pun yang berani memasuki kamar Maryam selain Nabi Zakaria dan istrinya. Rasulullah bersuara lembut kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, sebelum kau terlelap, ada 4 hal yang harus kau lakukan." Aisyah, penuh rasa ingin tahu, menunggu petunjuknya. Pertama, sempurnakanlah membaca Al-Quran. Kedua, mintalah syafaat dari para nabi untukmu di hari kiamat. Ketiga, raihlah keridhaan seluruh hati umat muslim. Dan keempat, lakukanlah ibadah haji dan umroh. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, aku takut aku tak sanggup melakukan semua itu. Bagaimana aku bisa melakukannya?" Senyum lembut terukir di bibir sang nabi saat beliau menjawab, "Wahai Aisyah, jika kau membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, pahalanya sama dengan menghatamkan Al-Quran. Jika kau bersalawat untukku dan para nabi sebelumku, maka syafaat kami akan menjadi bagianmu. Mohonlah ampunan untuk seluruh umat muslim, dan kerelaan akan datang padamu. Bacalah, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka ibadah haji dan umroh telah kau lakukan."